Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Kita pada malam ini mencoba mendengarkan kajian yang disampaikan oleh Imam Bushairi dalam kitab beliau, kitab Risalah Bushairiyah. Babul Zuhdi ini satu bab tentang persoalan zuhud. Pertama, beliau menyampaikan satu hadis yang beliau terima daripada Hamzah bin Yusuf, kemudian dari Abu Husain Abdullah bin Ahmad, sampai sanad hadis tersebut kepada Abi Khalad, mana Abi Khalad merupakan salah satu daripada sahabat Rasul. Beliau berkata, Nabi SAW pernah bersabda, "Idza ra'aytumur rajul qad utiya zuhdan fid dunya wa mantiqan faqtaribu minhu ainahu yulaqan al." Apabila kalian melihat seseorang sungguh diberikan akan zuhud dalam kehidupan dunia dan diberikan akan berbicara yang benar, maka dekati dia, sesungguhnya dia adalah orang yang diajarkan hikmah. Dalam satu riwayat lain berbeda, udia zuhdan illata mantiqi. Dalam kitab yang kita baca, zuhdan di dunia wa mantiqan, tapi ada riwayat lain sekalian zuhdan wa qillatan mantiqin. Artinya orang yang diberikan zuhud dan sedikit berbicara. Nabi berkata, yang kita yang saya baca penuh analafat qillatan mantiqin, tapi wa mantiqan. Artinya diberikan zuhud dalam kehidupan dunia dan diberikan berbicara yang benar. Rasulullah memerintahkan kita bila kita menemukan orang yang seperti itu, disuruh dekati, dijadikan sebagai sahabat kawan, karena orang tersebutlah orang yang telah diajarkan hikmah, diberikan pengetahuan hikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebab kita mendekati orang seperti itu akan mendatangkan manfaat untuk akhirat. Dalam sebuah hadis yang lain, Rasul juga pernah bersabda bahwa tidak memberi sifat zuhud oleh Allah kepada seorang hamba dalam kehidupan dunia kecuali Allah akan menumbuhkan hikmat dalam hati orang tersebut, dan akan diberikan oleh Allah pasif secara lisan, dan Allah akan membuka mata hati orang tersebut untuk melihat dunia ini penuh keaiban, dan diberikan juga pemahaman kepada orang tersebut bagaimana mengobati dunia yang penuh keaiban tersebut, dan orang tersebut akan diberikan keselamatan keluar dari negeri dunia menuju ke negeri salam, dari salam, yaitu negeri akhirat. Jadi di hadis yang kedua ini dapat kita ambil satu kesimpulan, cara supaya kita selamat keluar dari dunia menuju ke akhirat, yaitu dengan menerapkan konsep hidup secara zuhud atau zahid zuhud. Maka orang yang memiliki kalam-kalam hikmat itu sudah tentu pasti orang yang memiliki kehidupan yang zuhud. Kita sering mengenal kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama terkenal, yang kitab-kitab tersebut merupakan kumpulan kalam-kalam hikmat yang luar biasa, memiliki daya tarik makna daripada kalam hikmat tersebut. Contohnya kalam hikmat yang ditulis oleh Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam beliau. Beliau dalam sejarah juga salah seorang yang memiliki sifat zuhud. Kalam hikmat yang ditulis oleh Imam Hajar, Hikam Al-Haddadiyah, beliau juga orang yang memiliki sifat zuhud. Kalam hikmat yang ditulis oleh Abu Madian dengan kitab Hikam Madian, beliau juga memiliki sifat zuhud. Jadi semua orang yang diberikan hikmat oleh Allah sehingga mereka mampu mengungkapkan kata-kata yang bijaksana, yang mampu menghipnotis orang ketika membaca dalam
sifat zuhud. Maka tidak salah apa yang disabdakan oleh Rasul bahwa Allah ketika memberi zuhud kepada seorang hamba dalam kehidupan dunia, Allah tumbuhkan hikmat dalam hati mereka, sehingga apa yang terucap oleh lidah mereka tak lepas daripada kalam-kalam hikmat yang bisa menjadi pelajaran berharga kepada orang yang mendengarkannya. Kemudian berkata dalam Al-Ustaz Imam Abu Qasim rahimahullah, terjadi perbedaan ulama tentang definisi atau hakikat zuhud. Apa hakikat atau esensi daripada zuhud? Sebagian berkata az-zuhdu fil haram. Zuhud itu ketika meninggalkan haram. Karena yang dihalalkan itu sesuatu diperbolehkan daripada sisi Allah. Ada pandangan yang agak enteng untuk kita amalkan, yaitu pengertian zuhud meninggalkan yang haram. Setiap orang yang meninggalkan haram berarti dia orang yang zuhud. Tetapi ada yang lebih tegas lagi pengertian zuhud. Nanti ada penjelasan ke depan. Yang pertama, pandangan pertama tentang makna zuhud yaitu meninggalkan yang haram. Alasan ulama yang berpendapat makna zuhud meninggalkan yang haram, karena yang halal perbuatan yang dibolehkan, yang bolehkan juga, yang memperbolehkan juga dari sisi Allah, bukan dari sisi manusia. Berarti atas nama yang halal kita ambil itu tidak membuat kita keluar daripada zuhud. Yang penting jangan melakukan yang haram. Maka apabila memberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala di atas hambanya dengan satu harta daripada yang halal, pada hamba bersyukur alih, dan lantas hamba tersebut bersyukur di atas Allah. Pada pulau bi'tiari lain kadam ala imsakihi bihaqqi idzni. Maka meninggalkan hamba tersebut bagi harta dengan pilihannya hamba itu tidak didahulukan di atas mengambilnya harta dengan kebenaran izinnya si hamba tersebut. Artinya dalam pandangan pertama, makna zuhud yaitu meninggalkan yang haram. Mengambil yang halal dibolehkan dan tidak keluar seseorang daripada zuhud. Karena tidak ada yang membedakan atau melebihkan, mengutamakan meninggal yang halal ketimbang mengambil yang halal. Karena dua-dua halal. Kita ambil pun sah-sah saja, tidak kita ambil pun sah-sah saja. Kalau kita ambil pun karena ada izin dari Allah, karena dibolehkan, tidak kita ambil pun tidak haram hukumnya, tetap perbuatan mubah. Tetap yang tidak kita ambil tersebut perbuatan mubah. Jadi antara mengambil dengan tidak mengambil tidak ada yang utama tidak mengambil. Mana lebih utama? Kalau lebih utama tidak mengambil atau lebih utama mengambil? Ini dalam pandangan pendapat pertama. Maka ulama yang berpendapat seperti pendapat pertama, beliau mengatakan bahwa atas nama meninggalkan yang haram itu sudah termasuk zuhud. Jadi kalau begini pengertian zuhud, semua orang bisa mengamalkan zuhud asal dia mampu menjauhkan hal-hal yang diharamkan. Meminum sebahagian mereka itu mengkala itu yang berpendapat az-zuhdu bil haram wajib wa bil halal fadilah. Bersikap zuhud pada perbuatan haram hukumnya wajib. Tidak mengambil yang haram wajib. Wajib tidak mengambil atau wajib untuk menjauhi yang haram. Adapun bersikap zuhud pada perkara yang halal itu keutamaan. Artinya bila kita mampu bersikap zuhud pada perkara yang halal, berarti itu memiliki keutamaan. Bukan lagi wajib, tapi satu keutamaan. Karena meminimalkan harta, padahal seseorang itu mampu bersabar dalam kondisi sedikit harta dan rela dengan apa yang diberikan Allah baginya, lagi dia memiliki sifat qanaah dengan apa yang Allah anugerahkan kepadanya, itu lebih utama daripada luas harta dan dimudahkan kehidupannya dalam dunia. Ini pandangan kedua. Pandangan kedua, ketika kita mampu zuhud pada harta yang halal, itu satu keutamaan, walaupun tidak wajib.
Dan maksud Allah mengajak zuhud kepada makhluk di dunia dengan kata Allah, "Qul mata'ud dunya qalil wal akhirah khairun liman ittaqaa." Katakan oleh Muhammad, mata benda dunia itu sedikit, akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Dan lain-lain demikian ayat-ayat yang lain tentang dicelanya dunia dan diajak untuk bersikap zuhud pihak dalam menghadapi harta-harta kepada benda dunia. Di dalam ayat tersebut Allah menegaskan bahawa mata benda dunia walaupun kita menganggap sangat hebat dan mewah dan sangat banyak, tapi di sisi Allah qalil, sedikit. Akhirat tetap yang lebih baik. Sebahagian daripada mereka itu ulama itu yang berpendapat apabila seseorang mampu menginfak hartanya pada jalan taat dan meyakini kondisinya mampu bersabar dan meninggalkan untuk mendatangkan diri bagi apa yang dilarangkan oleh syarak dalam kondisi kehidupan yang sempit, maka ketika itu bersikap zuhud pada harta yang halal lebih sempurna. Jadi terserah Pak pribadi, tanya masing-masing. Saudara sadar dia harta untuk jalan taat, wakafkan harta, dan sumbang harta, kiat-kiat dan juga masjid, juga pesantren. Dalam kondisi ini harta dia mampu bersabar dan sampai dapat baju harta hari. Kalau dalam kondisi hidup dia sempit, yang lainnya kita jaga sikap konsisten dan dalam menjalani kehidupan yang zuhud dalam harta halal lebih sempurna. Tapi yang oleh dah berhabis harta kita sumbang pada jalan taat, hanya hidup dan yang hanya kesabaran sampai harta hari pun dah baju dan makan yang haram, yang nagat hidup zuhud pada harta yang halal. Jadi berarti sikap zuhud tidak ada satu ketetapan, tergantung kondisional, tergantung kondisi orangnya. Bila orang tersebut mampu bersabar menjalani kehidupan susah, yang zuhud pada harta yang halal. Tapi memang kehidupan susah yang sanggup menjalani, sanggup bersabar ketika kondisi ekonomi sempit, malah kadang-kadang dia pergi acu harta gak, yang agak bersikap dulu. Hukuman bina harta gak sumbang, yang tak mudah, masjid, tak mudah mehong. Atau masjid sikan dengan bangun jauh. Alian pada hawa baca baru pada hawa di Honda dia tu ada apa? Masjid yang mana tu? Yang agak dekat dia. Baru ke menyatanya mampu hidup dalam kondisi serba kekurangan dan sumbang harta untuk jalan taat, yang lebih baik sikap zuhud pada harta yang halal. Maka sebagian mereka itu ulama berpendapat lagi yang bawil abdi sepatutnya bagi seorang hamba bahwa tidak memilih meninggalkan harta yang halal dengan secara terpaksa dan tidak memilih menuntut sesuatu yang tidak berfaedah, yang tidak dibutuhkan dia, yang tidak membutuhkan dia kepadanya sesuatu yang tidak berfaedah, dan menjaga ia akan kismah pembagian daripada Allah. Karena rezeki, karena bersungguh, maka jika Allah memberi rezeki kepadanya harta yang halal, mensyukuri ia. Dan jika Allah Ta'ala tidak memberikan, tapi hanya sekedar diberi kecukupan, dia tidak pernah ngomong atau membicarakan untuk mencari sesuatu yang tidak berfaedah. Maka sabar lebih baik dengan orang yang memiliki kefakiran, syukur lebih layak atau lebih relevan dengan orang yang memiliki harta yang halal. Jadi ada pandangan secara terperinci, artinya bila seseorang mampu bersabar, artinya tidak mencari sesuatu yang tidak berfaedah, maka jika Allah memberi rezeki kepadanya, berarti dia bersyukur. Jika Allah tidak memberi rezeki tapi hanya memberi kadar kecukupan, dia pun tidak pernah membicarakan pada orang, atau pernah ada pegang-pegang hai Pak Ulun untuk minta sesuatu yang hanya faedah. Jadi nyatanya lebih fakir oleh Allah, yang lebih hebat bersabar. Tapi nyatanya lebih harta yang ada oleh Allah, yang lebih hebat bersyukur.
Maka ini berbeda pendapat ulama sufi tentang kalau lebih baik syukur dengan sabar. Nah, sebahagian berpandangan lebih baik syukur, karena syukurnya termasuk sikap penghuni surga. Nah, surga ada balik, syukurlah surga. Jadi syukurnya termasuk amal hati yang masih diamalkan dalam surga. Tapi sabar juga ada di baiknya. Maka alhamdulillah lebih baik syukur ketimbang sabar. Tapi pendapat yang utama yang buat anda lebih baik syukur ataupun sabar tergantung kondisi seseorang. Menyadanya mentakdir oleh Allah dia orang yang hidup miskin, yang bagi kitanya sabar baik. Tapi yang Allah mentakdir kitanya menjadi orang kaya, nah harta dititipkan amanah harta yang bagi syukur baik. Makna berbeda-beda pendapat tentang masalah mana lebih baik syukur atau sabar. Sehingga ini oleh Imam Bukhari juga ini masing-masing ulama berkomentar tentang makna zuhud. Maka setiap masing-masing ulama berbicara tentang waktunya dan mengisyaratkan kepada definisinya zuhud. Artinya masing-masing berpegang tentang makna zuhud menurut Wadai bagainya, menurut dalamnya. Ada benar-benar salah satu profesor dipegang zuhud dalam konteks sekarang ketika kita tidak menginginkan harta milik orang lain dan termasuk. Padahal negara lagi sekaliber Imam Abu Hasan Asy'adili jauh kira-kira 5 atau 6 abad yang lalu, beliau sudah mendefinisikan makna zuhud. Yang penting hati tidak terikat dengan harta. Boleh jadi seorang miliarder ketika hatinya tidak terikat dengan harta. Jadi zuhudnya beda artikan hidup dengan keadaan umum. Antum mano bajai kuning rupiah lah, kuning ego anda terikat ke mana zuhud. Jadi zuhud ketika hati tidak terikat dengan harta. Walau harta kita ni. Kalau doa salah satu ulama zuhud berdoa, ya Allah, jangan engkau jadikan harta dunia dalam hatiku, tetapi jadikan dalam genggaman. Jadi punya harta dalam genggaman mudah diberikan kepada orang lain. Tapi punya hartanya dalam hati dia sulit diberikan kepada orang lain. Malah ketika sirah ulun dan terikat tubuh banyak terikat, tidak bisa lagi bergerak, tapi hati masih bisa menginginkan harta yang banyak. Sehingga dalam Muzilah, ya kalau kita buat Muzilah ada dua. Muzilah secara fisik menjauhkan diri daripada khalayak ramai. Muzilah secara batin atau hati. Seseorang yang melakukan muzilah secara fisik, dia masih bisa disambar oleh dunia. Saya nak muzilah secara fisik. Anak tahu dah duit ni, bagi zaman ni, ada duit jauh ni, ada duit bagi dia kopi, ada duit. Tanya yang duduk di tempat pengasingan di rumah, bisa jadi ada yang terikat dengan hal-hal dunia. Anda pernah dah fikir kira-kira malah di malam dah kaya, kecil yang tapi baca kita gudang market tu, baca kita gudang hotel tu, baca kita motor dan buka usaha rental motor. Jadi tanya rumah nanti kaya, anda pernah bergaul dengan masyarakat, tapi hati dia berbelanja melapornya. Hati dia macam terikat dengan dunia. Maka mudalah fisik saja tidak cukup bila tanpa melakukan mudalah hati. Ditetap tanya hantu, lebih dekat hati dia kepada Allah, punya hati dia hanatah mudalah. Maka di sini diletakkan oleh para ulama yang berpemikiran moderat, para ulama sufi yang moderat, mereka meletakkan makna zuhud yang penting tidak terikat hati dengan harta benda dunia. Bukan tidak memiliki harta benda dunia. Malah ada ulama-ulama awal sekaligus Abu Hanifah, Imam Syafi'i, luar biasa orang yang ada harta. Mana ada? Abu Syuja mengarang kitab Ayat At-Takrib, beliau diberikan umur oleh Allah sampai 160 tahun. Dan beliau seorang qadi, menguasai qadi mudahan. Ada surah ini jabatan hakim tertinggi di Jakarta tidak. Yang qadi mudah 20 lebih dari qadi mudah. Gaji yang dikumpulkan dari jabatan qadi mudah
beliau infakkan sebanyak 100.000 dinar. 100.000 dinar pernah kamu cari ilmu 1.500.000 dimayam sekitar 270 miliar yang ban infaknya. Mereka nak punya infak 2 miliaran nak baik dan menginfak. Tapi kali Abu Sufyan beliau diinfakkan harta dia terlalu kaya, tapi yang anak dekat dengan harta. Sampai di akhir hayatnya dia khidmat, dia boleh Nabi. Yang akhir bina harta benda disumbang menjun ke jalan Allah. Soalnya dia Madinah jalan berbuat baik Nabi sampai meninggal di Madinah. Yang dia kita dapat terima dia. Kitab yang tulis Raya wa Takrib yang tulis di Lhasa di Pesantren. Tapi orang yang boleh belajar itu. Berarti yang boleh yang dapat terima berarti di kurung buah abad yang kau ikut bertulis kitab menterna ulung kitab yang lain. Mai tulis disertasi di seluruh profesor balik. Dua belum itu dua tahun dan anak baca ni lah. Tapi ulung awal kerana luar biasa keikhlasan ketika menulis pada kitab lipitan juga kitab lebar. Tapi barakah luar biasa dan beliau mencerna belum belajar. Jadi takalan kehidupan ulama-ulama awal analasi di mana dia anak dekat di Musyafi'i pada kelompok harta anak kelompok formu habis berjalan. Dia nasi boleh kelompok formu. Musyafi'i anak kelompok formu harta luar biasa dia harta, tapi kadang-kadang dia naik hidup juga tumbang dia anak kelompok formu habis berjalan dulu lagi. Kehidupan dunia yang zuhud, jadi anak terikat dengan harta. Kemudian ini ada perbezaan dalam pandangan ulama tentang makna zuhud. Nah yang bermakna zuhud domino banyak cita-cita. Makna zuhud dalam dunia banyak cita-cita. Ini tak menentang. Sedangkan dia diajarkan tinggi cita-cita. Tinggi cita-cita, yang tak bukan berpandu cita-cita. Laisa bi'aqlil ghalib wala bilubsil abad. Kan makna zuhud pada makanan dasar, berapa? Dan kan makna zuhud pada pakai pakaian yang khusus. Kannya makna zuhud. Tapi cita-cita berpandu. Mana cita-cita berpandu, minum maksudnya. Baik dah harap dan bakal hidup puluhan atau ratusan tahun. Sehingga anda persiapkan amalan untuk menghadapi mati yang makna pada angan-angan bagaimana dengan cita-cita yang tinggi. Sebab salah satu penyebab yang anda bersiap diri untuk hadapi mati kan kerana anda anggap dan beri. Kerana ibu pada cita-cita. Kemudian oleh Imam Sari As-Saki juga bahawa Allah dicabut dunia daripada para wali dan dilarang dunia daripada kekasih Allah ulung pilihan, dan disebut dari adik ulung yang kekasih oleh Allah dunia karena Allah hanya gerida dunia hanya dimiliki oleh para wali. Maka rata-rata kalau wali Allah yang hanya dimiliki harta, kekedina harta hanya terikat dengan harta, malah dengan hartanya dijadikan sebagai media atau sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian pandangan lain makna zuhud kamu meninggalkan dunia, kemudian tidak kamu peduli dengan orang yang menikmatinya. Dia kadang-kadang pada hal anda memiliki dunia tergiur jadi kadang berlainna atau merasa sirik merasa sirik jadi kadang kau nak memiliki dunia ini zuhud. Makna zuhud dan yang anda memiliki dunia ada anda peduli dengan orang yang menikmati dunia. Yang nak pendapat Abu Ali Ad-Dakka, kena melulu saya. Yang Abu Ali Ad-Dakka ialah ilmu pandangan tentang zuhud. Makna zuhud kamu meninggalkan dunia sebagaimana dianya dunia. Artinya hanya peduli sikap anti kemewahan dunia. Tidak kamu berkata aku akan membangun pesantren atau aku akan membangun masjid. Juga pesantren yang ada di tubuh kira dia Abu Ali Ad-Dakka. Dunia bangunan dia bermunculan. Apa juga pada saya mendak kalau berjuang mendidik murid kan di sana kepentingan dunia.
Jadi dari dua pandangan ulama ni kita dah tahu apa pula dan mana yang lebih moderat. Memang para ulama-ulama awalnya mungkin dalam mendefinisikan zuhud tergantung waktu, sikon, keadaan ketika mereka hidup dan tergantung pengalaman pribadi masing-masing. Jadi kita itu dah bagi nilai bawah dikatakan dulu. Itu kesimpulan ini nilai bawah. Dia terserah apa yang hidup tingkat pun penting nak berkawan yang nak berkawan. Kemudian pendapat Yahya bin Mu'ad, makna zuhud. Zuhud itu sesuatu yang dapat mewarisi sabkhah. Artinya zuhud dapat membawa implikasi untuk seseorang suka berderma. Karena zuhud dia nak galak dunia, nak terikat dengan harta benda kemewahan dunia. Batai hanya terikat dengan harta benda kemewahan dunia berarti membawa implikasi untuk berderma harta benda dia. Adapun cinta yang cinta kepada Allah. Orang yang cinta kepada Allah membawa implikasi mendermakan perlu diri sendiri. Artinya dia urutkan rasa mahabbah ke Allah, cinta ke Allah yang sebenarnya yang melebihi daripada cinta kepada lain. Kemudian itu cinta Allah. Yang lain itu menduk. Yang dia urutkan cinta ke Allah yang rela berkorbankan nyawa. Yang orang yang kena zuhud rela berkorbankan harta. Dan contoh orang yang nama mahabbah lagi Rabi'ah Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah kena dengan mahabbah ke Allah sampai dengan rela berdiri ibadat ke Allah, Allah bagi jalan neraka. Karena yang beribadat ke Allah karena rasa mahabbah. Dikatakan ibadat ke Allah rasa mahabbah cinta ke Allah, dan sudah Allah mau didapatkan dengan. Seandainya Allah hanya menciptakan surga dan neraka, yang siap ibadat kepada Allah karena rasa mahabbah kepada Allah. Yang enggak berat tingkatan tingkatan masyarakat biasa. Berkata Ibnu Jalal, bermula zahid dan memandang kepada dunia dengan pandangan hilang. Maksudnya tidak pandang dunia sesuatu yang bakal hilang, tidak kekal abadi. Supaya dunianya merasa kerdil dalam pandangan matanya. Batai merasa kerdil dunia dalam pandangan matanya, maka gampang terhadapnya untuk berbalik daripada dunia. Kemudian pandangan ulama yang lain, alamatul zuhdi wujudur raha fil qurun anil milki. Tanda atau indikator seseorang memiliki sifat zuhud itu ada rasa senang meninggalkan harta benda milik. Karena rasa senang meninggalkan harta benda yang berarti indikator zuhud. Sudah ada pandangan yang lain, makna zuhud terhibur hati daripada asbab. Artinya hatinya hanya terikat dengan sebab, mampu bersabar, merasa bersabar dan senang hatinya daripada asbab. Daripada asbab bagi kitab tasawuf, sesuatu yang memudahkan tujuannya untuk mengenai harta, ada bekat, ada kebun, ada menemui asbab. Jadi yang hatinya mampu bersabar dan terikat dengan sebab, yang berarti anggap yang termasuk tanda-tanda zuhud. Kemudian dalam judul sehingga ini juga menyelesaikan ulung bentuk yang zuhud nyodoknya ijak bagian secara terpaksa. Yang terkadang nyata apa ulama-ulama yang saleh. Nyodoknya zuhud ini dunia. Makin nyodoknya hana galak di dunia, berbalik di dunia, makin nyodoknya ilit di dunia. Terbalik ini nyodoknya ada kerja dunia lari di dunia. Almarhum Abu Mala yang tinggal di Medan, Abu Mala sama Palestin dan Abu Nazir. Banyak tak salah seduduk di saudara. Saya kalau Yakut Abu Naji, nak pernah duduk di Mala ini. Kata dia Abu Mala. Jadi Abu Mala berpegat dalam bentuk sahabat bersahabat, tanya dalam kehidupan dunianya lagi orang memang tahu. Jadi yang makin tiga dan tiga, makin tiga apa yang itu.
apa yang input diikut umat bak kaca belakang, kaca mobil di belakang makin tebal karena makin kencang. Kami motor makin kencang ibadah HP. Tapi tanya supir motor yang gaduh tak kalau HP ikut, dia tak pernah dua duit, terus datang. Tapi baik kalau ikut juga tiga HP motor ikut. Menang tu gambaran yang Nabi hidup dunia, yang beribadat mencari ridha Allah. Dunia itu akan menghampiri dia. Jadi kalau betul dalam bersikap zuhud, dunia akan menghampiri dia. Tapi mana tak kejar dunia, malah dunia kejar meninggalkan kita, yang lari meninggalkan kita. Makin tak kejar, makin lari meninggalkan kita. Sehingga dalam itu seandainya sabuk sangkok rupiah di langit, hanya kecuali ada orang yang hana rencana. Jadi kemudiannya nyata dalam kehidupan ini. Yang merumpuk orang yang hana, yang pun hanya merumpuk. Ya kan? Ada merumpuk harta kalau orang yang hana tidak, yang tidak kalau. Yang pada dukun dia dan yang pada merumpuk, yang hana tidak kamu merumpuk. Yang bukan kena bukan. Yang berut apa rupiah ini, yang boleh yang hana. Orang yang boleh harus, yang orang yang hana. Yang ban maksudnya dunianya punya budaya ada beliau, malah sebaliknya dunia itu menghampiri dia. Itu yang dia kejar dunia, malah dunia semakin menjauh. Kemudian ibadah pandangan zuhud loh, pandangan zuhud yang lain dipegang itu maksudnya ada pakai baju ukuran harga dirham atau harga ribu. Nyalam hati benahan kepada yang baru. Agar ulama memandu ulama mayoritas ulama berpendapat zuhudnya lamati. Kira pakai baju yang waktu, tapi lamati tapi hawa ni baju yang jodoh. Dan kalau dengan lain yang lebih kaya yang lebih gajian, baju yang mahal jodoh, dan baju yang pakai jodoh. Nyarah nak Yuruk pakai baju jodoh, anda pun baju jodoh. Irong yang pakai jodoh, pun baju jodoh. Berarti orang yang pakai baju jodoh zuhud, orang yang pakai baju jodoh mana pun. Jadi kalau detail orang yang kadang-kadang berpenampilan biasa-biasa, kalau detail zuhud. Kalau detail orang yang berpenampilan mewah, kalau detail kan, anda tu bisa jadi bagainya yang tergantung materinya. Kemudian persoalan tentang masalah pada angan-angan. Pada angan-angan kuno disepakati di para ulama yang adalah perkara yang mendorong untuk zuhud, bukan tanda zuhud. Jadi termasuk indikasi zuhud dan sebab-sebab atau faktor yang mendorong untuk zuhud, yaitu berawal dari sikap pada angan-angan. Beda dalam mana pada angan-angan baik lehun. Dan yang punya lehun dalam kehidupan, ia bisa mendorong dia untuk bersikap zuhud. Pada zuhud kait dasi dah bersikap dalam kehidupan dia, ia biasa dia terjaga jatuh dalam perkara yang halut. Pada dalam kehidupan dunia terjatuh dalam perkara halut, akhirat selamat. Dan penting selamat akhirat, kerana akhirat adalah kehidupan yang kekal. Dari Abdullah bin Mubarak, zuhud adalah rasa percaya penuh kepada jaminan Allah. Alian bergalak berbakir. Memang yang secara duniawi memang tolak belakang. Jadi sikap kita percaya kepada jaminan Allah, alian lebih senang kita hidup dalam keadaan fakir karena ada hisab akhirat. Yang adalah pengertian zuhud. Kemudian pandangan ilmu yang lebih kuat loh, makna zuhud dan tinggal di suatu aktivitas yang dapat mengakibatkan dia jauh daripada Allah. Yang kalau mana kita. Jadi pemandang yang jauh dengan Allah walaupun yang ada halu, yang harus dah tinggalkan baru kira. Bagaimana cara supaya kita berubah hakikat zuhud? Sampai secara kuliah
kepada hakikat itu menurut pandangan Yahya bin Mu'ad Ar-Razi kecuali benar dari perkara apa? Pertama, amalun bila alaqah, perbuatan tanpa ketergantungan atau pamrih. Tidak hubut apa hubut baiklah pamrih. Yang teruk yang kepada hakikat. Antruk terus kepada hakikat hubut yang dari perkara apa? Perkara pertama, beramal. Mana beramal itu nanti beramal mana ibadat, hubut apapun, beraktivitas apapun tanpa ketergantungan dan mengharap pamrih. Yang kedua, qaulun bila tamah, ucapan dengan tanpa ada keinginan hawa nafsu, berkata yang benar, yang perlu dah ucapkan dah ucap, yang perlu ucap dah ucap. Pokoknya apapun yang kita ucapkan untuk membuat orang senang atau membuat orang hana senang, hana didasarkan oleh keinginan hawa nafsu. Kemudian yang ketiga, izun bila liasan, mulia dengan tanpa kekuasaan. Mulia jiwa, baik mulia dia karena kekuasaan. Karena dengan daya untuk bupati, daya untuk wali kota, kadang-kadangnya mulia karena riasa. Atau karena galak, kedanya menjadi sirap pemimpin bermulia kadang-kadangnya. Yang hebohnya nyona, yang katuk kepada kita. Yang dah pukul karena Allah, tanpa menimpa manusia. Kalian ucapan dia tanpa ada keinginan hawa nafsu, kalian mulia, betul-betul mulia jiwa karena kekuasaan. Maksudnya kemudian nak baca dari karena beda-beda pandangan ulama, tapi inti substansi ini sama. Kita baca dulu habis lembar-lembar dan kemudian Naurul namanya Pak Zainul Al-Misri, badan itu bersikap luhur dalam dunia. Jauh dari nun apabila engkau mampu mengasingkan diri. Nyatanya engkau mampu tak asingkan diri danya, ada dekat dengan hal-hal dunia yang baru kira-kira juga hidup. Yang anak berarti tidak perlu dekat. Juga Al-Qadani, bina ulama Kufah, ulama Madinah, ulama Iraq, ulama Syam, ana juga berselisihkan tentang makna zuhud dalam dunia dan tentang makna kemurahan hati dan tentang makna menasihati bagi makhluk. Artinya ana mufiro yang pegah heboh perkaranya ana terpuji, mandum sebabkan tidak terpuji. Tapi nak persoalan-persoalan lain kadang-kadang khilaf. Itu lagi kaedah namun untuk khilaf ulama Kufah Basra. Nah yang khilaf. Tapi yang persoalan zuhudnya nak terpuji atau hana, yang ittifaq ulama menyatakan yang terpuji. Ana yang pegahnya perbuatan ana terpuji. Kemudian Imam Bishar Al-Hafi berkata bahawa zuhud adalah satu kepemilikan yang tidak berdiam kecuali dalam hati yang sunyi. Artinya hati yang sunyi daripada terikat dengan dunia, baru dalam hatinya itu sikap dulu. Lama macam terikat dengan hal-hal duniawi, yang berarti kalau nak sikap dulu. Yang marilah Gali Ibnu Asy'as Al-Baikandi, barangkali dipegah haba tentang zuhud dan diberi pelajaran ke manusia tentang zuhud, kemudian disenang pada harta mereka itu manusia, angkat ya Allah cinta akhirat dari hati. Dia dah tunggu, dah pidato, dah ceramah, dah pegah bahu, tapi lama dia berikan dengan harta masyarakat dan surah pegah bahu. Jadi bila dekah tak, kamu ni yang diangkat ya Allah cinta akhirat dari hati. Dan dia boleh pegah bahu, dia pegah bahu lebih. Tapi ganyan dalam hati, rasa cinta ke harta orang yang sesungguhnya belum juga mulai, belum tunggu gerah dan pegang masalah dulu. Dalam hati kecilum rasa cinta ke harta orang yang Allah diangkat cinta ke akhirat dalam hati. Belum makin berdamai cinta ke dunia, anak cinta lagi akhirat.
yang adalah peringatan keras, warning dulu yang berikut dan ceramah. Gaduh juga masalah zuhud, tapi ada macam terikat harta masyarakat. Nyai ada gaduh. Sebab ada dulu dekat di dekat. Bak nak wajib tu juga. Ada wajib tu juga. Nak cerita juga apa yang baik kancing yang dulu dengan muslimnya. Tapi borong biro. Jadi mereka korbannya biro. Dapatnya dalam pengalaman beda bergaul. Tapi kalau daerah kau badan jaga. Nanti tidak iko yang ceramah. Memang mungkin yang berni pakat melaya yang baju mimpi, jujur dan mimpi. Baju mimpi mengata. Dia bersajud pakat mengelam praktir. Jadi ada kena bayar bukanlah belum buka kantin. Apa yang ini baju dia lebih ada itu bukan kantin. Kita bakal mengelam pergi praktir dengan kantin. Lembu bayar dia belum yang menjerat dia yang bawa kantin sih. Lepas ni nama dia Jumaat juga. Kena undangan dengan tukang bayar dah. Dengan jamun dengan awal bayar nasib baik yang langsung itu panitia utang. Kalau panitia itu panitia utang belum hasil betul betul. Yang hasil itu berjalan mondok. Memang ada juga yang tukang mondok. Bukan kaji kamu ini tapi wasit liabu abu wasit liabu. Abu ngamalangan heboh wasit abu belum tiba di baik sagai-sagai belum buat hidup lekop leh. Pertama rumah buat pemerintah atau oleh pengusaha. Kedua mandor oleh pemerintah atau oleh lain gelai. Alhamdulillah hebohnya ada. Mandor aku walaupun mengundang-undang gero-gero pun ada dulu bukan ada yang belum dulu gaji lebih sampai hutang betul. Hanya juga rumah walau ada langsung ni dah berbulan langsung rumah juga hutang juga rumah. Anak jawab ni sampai waktunya macam bupati so dia bupati dari mana salah lepas dari Mudin Hizbullah macam saudara kalau begini. Katanya nak mula kaidin mataya di asrama Haji Medan. Dikejut bupati. Apa yang tanya mahal lain kerja tu. Hari malai bawahnya ada rupa amai. Haji ada hidup baik pemerintah, motor pun ada hidup pemerintah. Nah hidup di badan daerah pun kerana motor lepo. Nah hidup kerana motor di hidup tak ada. Yang baik yang pun dari motor ada tujuh. Yang dia mudah yang tu pemerintah. Maka Abu Udin dina ajaran-ajaran pemerintah di monggo ajaran benar dia keluarga dia ke ana. Dia punya hidup motor pemerintah ada mana saja. Naik memang ada kerja pemerintah di pemerintah dari gubernur. Jadi levelnya dari lupa agak-agak itu dari pemerintahnya dengan tunggu insyaAllah pertama. Mana kata dia tu motor itu lewatnya haji pertama awaknya mbak rumah awaknya betulnya kerana dia yang kaya itu perlu kita yang galak pemerintah. Jadi kembali ke persoalan ini saya dalam dah sampaikan masalah zuhud nya nak ancaman ini yang kedua lang ade macam mana rasa galak ke harta masyarakat harta manusia yang Allah angkat dicabut rasa cinta akhirat dalam hati ini. Tapi sebaliknya nyatanya bisa kutip zuhud dalam dunia Allah berkirim seorang malaikat yang malaikatnya ditanam hikmat dalam hati ini. Tanam hikmat. Makanya itu bit kata-kata hikmat. Kata-kata hikmatnya hanya ada pura-pura. Kata-kata hikmatnya sama semacam ilmu laduni. Dia ada ilham dicurahkan di Allah dalam hati hamba-hamba pilihan. Jadi hanya ada pura-pura. Ini ada pura-pura malah hanya genur, gulmah. Jadi nak dengar hamba Imam Haddad kalau benar pura-pura hamba Imam Haddad kalam ahlus sidqi wal ikhlas nurun wa barakatuh.
faikana ghaira fasih. Haba orang yang tulus dan ikhlas, nya cahaya dan keberkahan, meski dia tidak pandai merangkai kata-kata. Tapi sebaliknya, haba orang yang takallufnya bersikap memaksa, betul-betul. Dan yang pada sampaikan ke umat tentang masalah membersihkan hati, tak gunakan kata-kata yang menyentuh dengan hati dengan gembira adalah benda damai. Tak berapa-apa. Yang bilang bahasa kita takalluf, tak paksa-paksa. Kalau ibu dia nak bersikap dengan tapi tak paksa-paksa untuk menyampaikan ke umat. Yang berada Imam Haddad zulmah, kegelapan. Meskipun memakai kata-kata yang fasih, pandai memainkan kata-kata, tapi zulmah, mana zulmah bukan terang. Jadi dia dah pegang hidup latih udah mengai dengan pun lain dah malam menit begitu. Hidup yang belum baca haba Imam Haddad yang ada uji ke sebuah jawaban wadai lumayan bahkan makin di majlis belum hendak berubah. Majlis percaya kadang-kadang kalau kampung berjumpa nama majlis. Kita banding dengan zaman perumpunya apa megah dia nama ini orang dah kampung nama yang ada kampung nama majlis di Jumaat nama majlis. Malah orang kadang-kadang dan datangkan ulama-ulama di luar tapi bukan keadaan masyarakat nak berubah. Yang bisa jadi karena belum tentu yang menyampaikannya zulmah gelap. Jadi duduk dengan hente yang kami bateri adapun jadi sampai bisa jadi bakal lain ada tulisnya. Jadi zulmah ini karena zulmah pada zulmah gelap hana memberi penerangan. Hai, pada yang kemudian ada tausiah ada ceramah. Hai, buat sampaikan, cuma anak memberi penerangan. Dengan ada haba ungkapan para ulama, ma waqa'a minal qalbi, ma kharaja minal qalbi, waqa'a bil qalbi, ma kharaja minal lisan, fahaduhu al-azan. Artinya dalam bahasa ayat, buaya itu dari hati yang tulus akan tertancap dalam hati yang tulus. Buaya itu dari lidah, maka pada dasarnya hanya di telinga saja, ada sampai dalam hati. Jadi baca lagi kitab Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani ada daya sebut dalam fikih. Tapi 3 pengajiannya dihoro belum meninggal. Maka meninggal karena waktu itu juga masalah akhirat, masalah kembali ke Allah. Ya orang dalam dengan maksiat dalam wadanya ditaubat, timuh rasa syuk, rasa rindu yang sangat mendalam ke Allah pingsan tapi mati. Ya orang yang dengan kuat iman, timuh rasa mahabbah yang paling tinggi ke Allah tapi mati. Ini juga tunggu Syekh Abdul Qadir dihoro meninggal. Yang pada muka kata punya pilihan itu nampak menjaga nyamban dadat nyamban yang disampaikan di video yang ikhlas, burung yang jujur, burung yang ikhlas, yang disampaikan ini langsung tertancap dalam hati itu. Contoh lagi lagi pensihir firmun pensihir firmun tapi kadang buka hijab Allah. Pensihir firmun ada dalam Nabi Musa. Jika sujud duduk menyerah di hadapan Nabi Musa, tapi Allah membuka hijab di aras. Naik sujud dalam menampak aras Allah menampak oleh Allah Subhanahu. Sehingga iman ini sangat kuat diancam di Fir'aun dengan kekoh jaro lagi selang-seling anak goyang oleh iman. Iman ini iman hakul yakin 70%. Anak-anak balik dia ni